Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student 9 class. Are you okay now? Alhamdulillah. Today we can meet Miss Siva again to study about English by online now. And this is the last topic about prepare your past semester. And the title labels of drug, drink, food, and then the second presenting fact of the labels now. Before we study, we listen to me and follow me now. Pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalani wal ikram. Thank you, my student. So our God give us healthy our thinking, our body, and concentration with our lesson, and you understand about our lesson too. Jadi semoga Allah ngasih kesehatan baik pikiran maupun badannya, dan juga memberikan pemahaman tentang pelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang label dalam bahasa Inggris, nah, baik tentang obat, drug, minuman, drink, atau food, makanan. Nah, untuk poin yang kedua, belajar tentang presenting fact on labels. Cara untuk menerapkan, menjelaskan fakta, manfaat yang ada pada label tersebut. Nah, this is the example about the label of drug, drink, food, and infographic style. Jadi Ananda harus lihat, harus baca juga, termasuk bentuk 90 kapsul ya, hanya terdiri dari kapsul hanya 90 yang berkaitan dengan fisikon, terapeutik, termasuk dari obat. Nah, Ananda bisa melihat yang ada pada ingredientnya, bahan-bahannya, dan juga termasuk pada bentuk manajemen, pada strongnya, warningnya, peringatannya, expirednya, cara the way to eat or drink about labels. Nah, kita lihat di situ. Okay. From the fact about this label, number one, you must understand about the brand of the drug. Nah, nama dari kategori brand pada obat itu, nah, tentang apa? Nah, available, cocok nggak? Yes, berarti masih ada biasanya pada halal haramnya itu bisa ada pada situ cocok atau enggaknya. Statementnya apa? Nah, itu termasuk dari psikoterapi, termasuk dari pengobatan. Yang kedua, Ananda harus tahu name of the drug, nama dari obat tersebut, yaitu termasuk makanan kah, food, termasuk minum kah, drink, atau termasuk yang lain kah. Nah, hypertensi medical food. Yang poin yang ketiga, Ananda harus tahu description-nya, gambarannya pada level tersebut. Nah, termasuk manajemennya, termasuk bahan-bahan konten yang ada di label itu, termasuk apa aja yang ada. And then number 4, about contents, yaitu termasuk dari isi dari label itu. Nah, jadi Ananda harus ngerti. Dan berapa isi, termasuk yang tadi Ananda baca tadi adalah 90 kapsul, yaitu berupa kapsul. Dan poin yang kelima, Ananda harus paham tentang penggunaannya, yaitu news as a medical food, seperti kategori makanan yang tadi ya, Ananda harus paham. Untuk poin berikutnya yang perlu Ananda kuasai yang nomor 6 adalah direction for news or dosis ya. Ini perlu diperhatikan dosisnya dan penggunaan yang perlu digunakan obat tersebut itu untuk siapa. Nah, itu kan yang termasuk dari dewasa atau anak-anak kah pengobatan tersebut tadi itu. Nah, itu medical food pada take 2 kapsulnya, cara pemakaiannya dalam satu hari itu berapa kali. Nah, between meal or undirected by vesicle. Jadi Ananda harus ngerti. Poin yang ke-7, nah, direction for strong, termasuk dari kategori cara penjaganya dari obat itu harus diletakkan
di daerah yang kering kah atau sejuk kah? Nah, itu juga diperhatikan. And then yang paling pokok, the important with your label yaitu expired date, yaitu expired, tanggal expirednya itu harus diperhatikan. Nah, ini pada presenting of the label number one. And then answer the following question based the label, the table, or on the previous slide. Nah, jadi yang di atas tadi, question number 1 sampai number 8 Ananda harus kerjakan ini berdasarkan dari pada label yang pertama tadi. Ibu jelaskan agar Ananda tidak ada kesulitan. Question number 1. What is the benefit of the product? Nah, apa maksudnya produk atau manfaatnya produk di atas itu, nah, yang tadi itu. Question number 2. Who are allowed to consume the product? Siapa yang seharusnya mengkonsumsi produknya tadi? Apakah orang dewasa atau anak-anak tadi? Nah, and then number 3. How should we keep the product? Gimana caranya untuk menjaga produk tersebut, nah? And then point 4. What should we do if we want to consume the product? Apa yang harusnya kita kerjakan, nah, jika kita menginginkan untuk mengkonsumsi produk tersebut? And then number 5, how should we consume the product? Gimana seharusnya kita mengkonsumsi produk tersebut? And then number 6, where is the best place to keep the product away from the children? Di mana tempatnya yang terbaik untuk menjaga dari produk dari jangkauan anak-anak tadi. And then number 7, is the product safe for people with diabetes or why? Apakah produk itu untuk orang-orang yang kena diabetes dan mengapa, gitu kan? Question the last number 8, how will the product probably taste? Nah, bagaimana rasanya pada umumnya produk tersebut? Question number 1 until number 8, nah, you can do it ya. So, exercise from the first label, nah. So, you can send to me by WI or Google Classroom. Ketika Ananda sudah mengerjakan dari pertanyaan nomor 1 sampai 8, nah, Ananda bisa kirim jawabannya pada label pertama tadi berdasarkan label yang pertama, bisa dikirim pakai WA atau Google Classroom. Nah, kita lihat pada slide berikutnya. Nah, ini label yang kedua. See the picture on slide 2 again. The picture show a label of the bottle of the medical food. It show the information in detail about the drug, including the expired date. There are at least 8 elements on a drug label. You must understand. Maksudnya gimana? Gambarnya biasanya ditunjukkan pada label tersebut, baik itu dari botolnya atau dari makanan tersebut. Nah, dan botol tersebut menunjukkan bahwa informasinya pasti secara mendetail tentang obat yang termasuk dari juga expired tanggalnya. Nah, di sana pada akhirnya ada 8 elemen pada label obat tersebut yang Ananda harus mengerti. Yang pertama tadi adalah brand of the drug. Seperti yang pada slide atau label yang pertama tadi, nah. Label pertama tadi yang di table ya, itu di kotak tadi, nak. Yang pertama kita bahas tentang brand of the drug ya. Yang kedua adalah termasuk dari name of the drug, nama dari obat tersebut. And then number 3 adalah description, gambaran dari obat tersebut. Yang keempat adalah konten atau amount, termasuk dari isi dari obat tersebut. And then use, penggunaannya. And then number 6 adalah direction for use and doses, cara penggunaannya dan dosisnya tadi harus diperhatikan. And then number 6, direction for storing and expired date. Jadi tanggal expirednya juga harus diperhatikan. Kalau kita lihat pada pertanyaan, what about the label of drink of or food? Apa sih label dari minuman dan makanan itu? Nah, ketika Ananda pengen membuat sebuah pertanyaan itu ya. And then, do they have similar element to table of drug? Apakah mereka memiliki kesamaan secara elemen pada label
dari obat tersebut. And then number 3, mention the elements should be available of the labels of drink or food. Sebutkan elemen-elemen yang seharusnya cocok pada label minuman dan makanan. Nah, itu ada 8 poin tadi yang harus dimengerti. Nah, kita lihat. Ini adalah natural value, ya, termasuk dari makanan. Jadi Ananda lihat nutrisinya, fact-nya, termasuk dari expirednya, komposisinya, ingredientnya harus diperhatikan itu. Kita lihat pada berikutnya. Nah, presenting fact on labels, cara mengungkapkan untuk mempresentasikan pada fakta yang ada di label itu. Nah, yang tadi ada 8. Nah, itu tadi title-nya adalah juicy, termasuk dari minuman. Nah, termasuk dari brand of the product, berarti minuman, drink, yang termasuk juicy namanya. Dan poin kedua adalah name of the product, nama dari produk tersebut itu apa? Nah, fruits funk. Nah, itu Ananda harus tahu. Poin yang ketiga berkaitan dengan apa? Konten atau emang, termasuk dari egg, termasuk mili. Dan poin yang keempat apa? Nah, description. Nah, gambaran dari ingredientnya yang ada pada kontennya tadi. And then number 5, ingredientnya termasuk bahan-bahannya yang ada pada jus tersebut. And then number 6, direction for consumption, termasuk dari cara mengkonsumsinya, not available, and then nama gak cocok maksudnya. And then number 7, direction for strong, yaitu termasuk dosisnya. And then the last about the expired day, hari tanggal termasuk dari expirednya. Kita lihat. Nah, ini Ibu jelaskan lagi. From the above table, we can present the fact about the product orally as follow. Nah, itu ya. Kita lihat, the brand of the product is juicy. Nah, yang kedua, the name of the product itu tadi fruits fun, superior hydration, termasuk dari kontennya, termasuk dari produknya, termasuk dari the product is made by water, and then the directionnya, expirednya. Nah, ini sudah Ibu jelaskan semua, Anda bisa untuk membacanya. Nah, here is the guided when presenting the information on label orally. Jadi ketika Ananda tahu dari penjelasan Bunda tadi yang di atas, nah termasuk brand of the product, nah is berarti juicy tadi ya. Name of the product is drinking. Content the product, bla bla bla. Berarti Ananda harus tahu. Bisa dibaca, bisa diulang tadi yang sudah di atas ini buat latihan Ananda. Sehingga 8 poin dalam label baik drug, drink, food maupun anything, so you can understand 8 labels in drug. Okay, thank you my student. Today we study many kind of the labels, and this is the last lesson. Because of the 7th December you get the pass about the exam in PAS, so you must prepare, you must study hard, and you must keep your healthy, and don't forget you can pray to our God. Thank you so much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.